Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Bapak Dr. Fauzan Misra, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitunya Accounting Theory and Accounting Research, yang beranggotakan saya sendiri Sufriandio BP 18 11 0109, kedua Muhammad Irfan Florid BP 18 11 0080, ketiga Devi Oktavianti BP 18 11 0098, 4 Gilang Febriski Azana nomor BP 18 11 0090. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitunya terkait teori akuntansi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu pengertian yang menggunakan spekulasi, metodologi, dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat. Kedua, hasil riset. Hasil riset merupakan hasil dari kegiatan eksplorasi untuk menggali ilmu dan pengetahuan baru yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi yang absah untuk memperoleh informasi, teori, model melalui eksperimen, ekspedisi, proses penemuan, di mana hasil riset ini biasanya dilakukan oleh di institusi pendidikan seperti dosen dan mahasiswa, research and development perusahaan, dan pihak swasta. Selanjutnya adalah akuntansi. Sebagaimana yang kita ketahui, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang mana nantinya akan dipublikasikan melalui research, yaitunya dengan meneliti fenomena yang terjadi dan mengeluarkan output berupa metode ilmiah atau scientific method. Selanjutnya, penelitian akuntansi dan metode ilmiah atau accounting research and scientific method. Teori merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang mengandung premis yang disebut asumsi atau postulat. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Muhammad Irfan Florid. Kepada Muhammad Irfan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada penyaji satu yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang premis. Premis adalah proporsi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Dalam sistemologi, premis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seperti premis mayor dan premis minor. Nah, pada teori akuntansi ini, premis yang dimaksud adalah premis mayor, di mana terdiri dari self-evident sama hipotesis. Premis yang terdiri dari self-evident merupakan sesuatu yang sudah terbukti atau benar-benar dapat perlu diuji. Sedangkan dari premis hipotesis merupakan premis yang diuji dengan statistik. Pada intinya, teori akuntansi ada yang termasuk premis yang bersifat self-evident, ada juga yang bersifat hipotesis. Teori merupakan sekumpulan premis. Pengambilan kesimpulan premis dapat dilakukan secara deduktif ataupun induktif. Nah, baik, materi selanjutnya adalah pendekatan riset. Pendekatan riset ini terdiri dua nantinya, yaitu ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan sistem pemikiran yang logis yang digunakan untuk memperoleh satu atau lebih kesimpulan dari sejumlah dasar pemikiran yang ada. Atau pendekatan deduktif ini merupakan simpulan dari premis-premis umum ke premis khusus, seperti contohnya. Yang pertama yaitu premis pertama, kuda berkaki 4. Itu merupakan premis umum. Premis keduanya, John berkaki 2. Jadi kita dapat menarik kesimpulannya, John bukan kuda. Mengapa demikian?
Suatu kesimpulan yang dapat diambil pada sebuah sistem yang kompleks dapat diperoleh dari suatu kesimpulan. Bagaimanapun kesimpulan tidak harus saling berbenturan, atau diperhatikan tidak ada kesimpulan lain yang mungkin dicapai bagi John dari premis di atas. Jika teori ini diaplikasikan pada kenyataan John, sebagai menentang menganalisa logika dari seperangkat kalimat, kita harus perlu memperhatikan dan menguji menentukan status John. Pada poin ini, kita berada dalam dunia induktif karena kita akan menilai bahwa teori tidak hanya dengan logika saja, maupun melainkan dengan internal yang diperjelas dengan observasi. Misalnya, John dapat dikatakan kuda yang dipotong dua kakinya. Menerima pertimbangan yang benar, hanya asumsi yang mempernyatakan atau kesimpulan empiris yang dapat menentang teori deduktif tersebut. Baik, pendekatan yang kedua yaitu adalah induktif. Pada teori induktif ini adalah teori yang digunakan untuk menyusun aksioma umpama premis dari sebuah dengan berbagai aturan akuntansi yang didapatkan dengan susunan tersebut, maka akan terdefinisi secara teliti dan dapat disesuaikan sesuai dengan aturan terminologinya, atau secara singkat dapat menyimpulkan dari premis khusus ke premis umum. Contohnya, perusahaan pertama menggunakan metode garis lurus, perusahaan kedua menggunakan metode garis lurus, dan perusahaan yang ketiga juga menggunakan metode garis lurus. Namun, ada beberapa yang tidak menggunakan metode garis lurus. Maka, kesimpulannya, sebagian besar perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mendepresiasikan gedung. Baik, pada materi selanjutnya itu apakah akuntansi sebuah seni atau ilmu? Kedua struktur, pembuatan aturan dan praktik akuntansi, ada kalanya memunculkan pernyataan apakah akuntansi adalah sebuah seni atau ilmu. Paling tidak seorang penulis pada tahun 1940 merasa akuntansi adalah sebuah ilmu. Bagaimana ia tidak mendisiplinkan sebuah ilmu? Selain prasangkanya sendiri, penulis ia menyatakan akuntansi lebih dekat dengan seni liberal. Akuntansi sendiri tampak sebagai seni praktek, tetapi sang penulis tidak menyebutkan kriteria real yang membedakan antara seni dan ilmu. Tentu, kita dapat mendiskusikan akuntansi pada terminologi ilmu atau metode ilmiah dan peran teori. Pengukuran dalam posisi potensial akuntansi merupakan wilayah dari ilmiah. Dalam sebuah artikel penting dan buku follow-up, Sterling mencoba mengklarifikasi posisi relatif akuntansi terhadap ilmu. Ia berpendapat bahwa seni lebih berat merupakan interpretasi pribadi dari perilakunya. Misalnya seorang pelukis mungkin saja menyajikan seorang model mempunyai 3 mata, sedangkan yang lain tetap menyajikan secara konvensional dengan 2 mata, dan sebuah hidung yang hijau dalam menyajikan objek yang sama, sedangkan ilmu bagaimanapun seharusnya memiliki kesepakatan dari para praktisinya dalam jumlah yang banyak tentang fenomena yang dapat diukur. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh Saudara Gilang Febriski. Terima kasih. Wassalam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut ahli, yaitu Sterling, akuntansi diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi sebuah ilmu dan akuntansi sebuah seni. Yang mana akuntansi sebuah ilmu bersifat mutlak, sedangkan akuntansi sebuah seni merupakan suatu interpretasi dari pelakunya. Ekonometrik memprediksi produk domestik bruto dan hubungan variabel seperti mempresentasikan jumlah pengangguran. Klimatologi, meskipun suatu saat ini sudah ada teknologi, namun iklim merupakan ilmu yang tidak pasti. Human anthropology, meskipun banyak bukti yang terkumpul, tetapi pemikiran dan penilaian harus melalui proses pelan-pelan dan telaten untuk memperoleh jawaban yang pasti. Summary of Accounting as a Science. Karena akuntansi peduli dengan unsur manusia, maka konsekuensinya akuntansi lebih tepat dinilai dan diprediksi ke dalam ekonomi dan ilmu sosial. Petunjuk dalam riset akuntansi.
Pendekatan yang didiskusikan di bawah ini mewakili orientasi tertentu atau petunjuk riset akuntansi, mewakili perubahan yang signifikan melampaui riset normatif murni generasi yang lalu. Pertama ada Deduction Model Approach, kedua ada Capital Market Research, ketiga ada Behavioral Research, keempat ada Agency Theory, kelima ada Informasi Ekonomi, keenam ada Critical Accounting, ketujuh ada Revolusi Ilmiah Akuntansi. Kita bahas yang pertama, yaitu ada Decision Model Approach, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan, namun lebih berkonsentrasi pada informasi apa yang berguna untuk keputusan tertentu. Sebuah premis yang mendasari penelitian dibutuhkan untuk memberitahukan bagaimana untuk menggunakan informasi apabila tidak familiar. Pendekatan ini sudah tidak banyak dilakukan karena menghasilkan keputusan yang sama sehingga tidak ada kebutuhan informasi yang berbeda. Dua keputusan besar yang ada di dalam Decision Model Approach. Pertama ada memungkinkan user untuk bisa memprediksi masa depan cash flow lebih baik. Kedua ada menganalisis efektivitas dan efisiensi dari manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Oktavianti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu mengenai Capital Market Research atau riset pasar modal. Capital Market Research adalah riset empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis mengenai perilaku pasar modal. Harga pasar mencerminkan semua informasi untuk umum. Semua informasi yang tercermin dalam harga keamanan telah terjadi permintaan untuk peningkatan pengungkapan informasi. Apabila pasar berkembang, maka risetnya juga berkembang. Hal ini didasarkan pada EMH, Efficient Market Hypothesis. Pasar efisien adalah hubungan informasi dengan harga saham. Informasi itu hasil dari akuntansi. Jadi akuntansi berhubungan dengan pasar efisien, termasuk tentang resiko, bahwa untuk saham itu keputusannya terkait dengan resikonya. Penentuan harga saham terkait dengan informasinya di pasar saham. Selanjutnya, Behavioral Research. Fokusnya adalah bagaimana pengguna informasi akuntansi membuat keputusan dan informasi apa yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan. Behavioral Research muncul pada pertengahan 1960 sampai 1970. Setelah itu menurun dalam popularitas dan kemudian populer kembali di pertengahan 1990. Tipe Behavioral Research behavioral atau keputusan individual dalam kondisi satu orang yang mengambil keputusan sendiri, dan eksperimental itu keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain dan keputusan orang lain dipengaruhi oleh orang lain lainnya. Selanjutnya, agensi teori. Teori agensi melihat adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang menimbulkan biaya monitoring dan auditing. Teori keagenan atau teori kontra adalah sebuah tipe penting dalam riset akuntansi saat ini. Teori keagenan bisa merupakan deduktif dan induktif dan merupakan contoh yang istimewa dari riset perilaku, walaupun akar teori keagenan pada keuangan dan ekonomi lebih psikologi dan sosiologi. Asumsi yang mendasari adalah relasi individu pada saat terjadi konflik antara kepentingan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, information economic. Akuntan menjadi meningkat kesadarannya terhadap cost dan benefit dalam menghasilkan informasi akuntansi. Ini lapangan yang relatif bagi periset akuntansi, informasi akuntansi. Riset informasi ekonomi biasanya dasarnya adalah analitis atau deduktif. Dengan pengecualian dari akuntansi arus kas model alternatif, dari model akuntansi historical cost terutama akan kelihatan mengganggu beban penciptaan informasi tambahan pada perusahaan, termasuk riset deduktif yang membahas tentang cost dan benefit dalam menerbitkan informasi. Terdapat kesulitan karena cost dapat diukur sedangkan benefit tidak bisa diukur. Selanjutnya, critical accounting merupakan cabang dari teori akuntansi yang melihat akuntansi memiliki peran penting dalam mengatasi konflik antara perusahaan dengan pihak sosial seperti tenaga kerja, pelanggan, dan masyarakat umum. Dikembangkan pada tahun 1960-an dan merupakan kombinasi dari public interest accounting dan social accounting. Akuntansi kepentingan publik melakukan
pekerjaan bebas dari pajak dan nasihat keuangan pada individu. Kelompok dan usaha kecil tidak mampu membayar jasa tersebut. Akuntansi sosial menyinggung usaha menjelaskan pengukuran untuk mengambil dari perusahaan beban eksternal. Selanjutnya, revolusi ilmiah dalam akuntansi disebabkan karena ketidakpuasan pada paradigma historical costing pada fair value. Ketidakpuasan ini muncul saat inflasi pada tahun 1997. Seperti dinyatakan dalam pembahasan mengenai banyak sudut pandang tentang riset akuntansi sendiri merupakan bidang yang dapat berubah secara terus-menerus. Sebagian diprediksi sebagai revolusi ilmiah dalam akuntansi karena ketidakpuasan dengan paradigma yang ada. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.